Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Tria Wulandari, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Jember. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sudah siap ya mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama, agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Sekarang Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Pernahkah kalian bertanya terkait suatu fenomena, baik alam maupun sosial, yang sedang terjadi di kehidupan sehari-hari? Fenomena alam, misalnya fenomena banjir. Pernahkah kalian menelusuri penjelasan logis terhadap fenomena banjir tersebut? Kalau iya, kebetulan nih anak-anak, pada topik pada pagi hari ini, Ibu akan menemani kalian belajar bersama mengenai teks, yaitu teks eksplanasi. Anak-anak, yuk kita bahas satu persatu dulu mengenai materi teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan suatu fenomena, baik alam maupun sosial, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekarang kalian kan sudah tahu ya mengenai pengertian dari teks eksplanasi. Nah, Ibu ingin bertanya dulu nih, kira-kira teks eksplanasi ini dibuat untuk apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, tentu untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi ini ada dua. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada pembaca, agar mereka menjadi paham atau mengerti mengenai fenomena yang terjadi, sekaligus menambah. Yang kedua, untuk menambah wawasan kepada pembaca. Nah, itu ya tujuan dari teks eksplanasi. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang pengertian dan juga tujuan dari teks eksplanasi, sekarang kira-kira kita akan membahas apa ya, anak-anak? Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4 loh anak-anak. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Nah, karena berdasarkan fakta ini, maka teks eksplanasi ditandai dengan keberadaan waktu dan peristiwa. Teks eksplanasi juga mengandung konjungsi kausalitas dan juga konjungsi temporal sebagai ciri kebahasaannya. Nah, ciri yang kedua, teks eksplanasi membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, berkaitan dengan fenomena alam maupun sosial. Nah, fenomena alam contohnya proses terjadinya banjir, atau fenomena sosial seperti kemiskinan. Ciri yang ketiga dari teks eksplanasi yaitu teks eksplanasi bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Nah, mengapa teks eksplanasi ini tidak mempengaruhi pembaca? Tentu saja karena teks eksplanasi ini bukanlah teks pidato persuasif yang berusaha mempengaruhi pembaca. Nah, ciri yang keempat, teks eksplanasi yaitu fokus kepada hal-hal yang bersifat umum. Nah, itu ya ciri-ciri dari teks eksplanasi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi? Sekarang, untuk
mengetahui pemahaman kalian mengenai ciri-ciri teks eksplanasi, nah sekarang Ibu memiliki sebuah pertanyaan untuk kalian mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, pertanyaannya, manakah yang tidak termasuk ke dalam ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama, faktual, yang B, persuasif, dan yang C, informatif. Nah, sekarang coba kalian pikir dulu, yang mana yang bukan termasuk ke dalam ciri-ciri teks eksplanasi? Kira-kira apa ya jawabannya? Anak-anak, sudah tahu ya jawabannya apa? Nah, jawabannya B, persuasif. Demikian, karena persuasif ini termasuk ke dalam ciri teks persuasif, yaitu berusaha mempengaruhi pembaca jika membaca teks tersebut. Nah, teks eksplanasi ini hanya bersifat informatif dan juga berisi tentang faktual, bersifat faktual, seperti itu. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan juga ciri-ciri dari teks eksplanasi, nah, sekarang kita ulas kembali yuk, agar kalian lebih paham dan juga mengerti mengenai materi dari teks eksplanasi ini. Yang pertama, pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan-penjelasan suatu fenomena alam ataupun sosial yang sedang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, yaitu tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi ini yaitu untuk memberikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada pembaca, agar menjadi paham dan juga mengerti mengenai suatu fenomena yang sedang terjadi. Dan juga tujuannya yaitu untuk menambah wawasan kepada pembaca. Nah, itu ya tujuan dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama, teks eksplanasi ini informasi dimuat berdasarkan fakta. Nah, karena berdasarkan fakta ini, maka teks eksplanasi ditandai dengan adanya konjungsi kausalitas dan juga konjungsi temporal sebagai ciri kebahasaannya. Kemudian, ciri yang kedua yaitu membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya fenomena alam seperti peristiwa banjir bandang ataupun tanah longsor misalnya. Dan juga fenomena sosial seperti kemiskinan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu teks eksplanasi bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Dan ciri yang keempat yaitu teks eksplanasi fokus pada hal-hal yang bersifat umum. Itu ya, tentang pengertian, tujuan, dan juga ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, sekarang kira-kira yang terakhir kita akan bahas mengenai apa ya kira-kira dari materi teks eksplanasi ini? Ya, ada yang tahu anak-anak? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur dari teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi ini ada 3. Struktur yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kejadian. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ulasan. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya anak-anak. Nah, struktur yang pertama, pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini dijelaskan mengenai gambaran awal suatu fenomena yang ingin disampaikan. Misalnya, tentang fenomena banjir. Maka di pernyataan umum ini dijelaskan mengenai fenomena banjir itu seperti apa. Pengertian dari banjir dulu seperti apa. Seperti itu dijelaskan di pernyataan umum. Kemudian,
Ciri yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Pada rangkaian kejadian ini berisi tentang rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang sedang dibahas. Nah, contohnya tadi seperti fenomena banjir. Nah, di rangkaian kejadian ini dijelaskan bagaimana banjir itu terjadi dan dampak yang diakibatkan dari banjir itu bagaimana. Dijelaskan di rangkaian kejadian. Kemudian yang terakhir yaitu ulasan atau interpretasi. Nah, di sini ya. Yang terakhir ulasan atau interpretasi. Nah, di ulasan ini berisi tentang komentar atau penilaian penulis atas konsekuensi fenomena yang telah dibahas dan dapat berupa rangkuman dan disertai dengan pendapat penulis. Contohnya tadi ya, dijelaskan mengenai fenomena banjir. Maka di ulasan ini berisi kesimpulan mengapa banjir itu terjadi, dan juga pengertian dari banjir dijelaskan pula di ulasan. Jadi itu ya struktur dari teks eksplanasi. Ada 3 ya strukturnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya mengenai materi dari teks eksplanasi? Mulai dari pengertian, kemudian tujuan, ciri-ciri, dan yang terakhir struktur dari teks eksplanasi. Mudah ya mempelajari teks eksplanasi ini. Nah, untuk kalian lebih paham dan lebih mengerti dari struktur dari teks eksplanasi ini, nah di sini Ibu sudah memiliki contoh teks eksplanasi yang sudah dibagi ya strukturnya. Nah, yang pertama ini ada pernyataan umum. Nah, di sini sudah ditandai pernyataan umumnya. Kemudian struktur yang kedua ini deretan penjelas atau runtutan kejadian dari teks eksplanasi. Nah, ini ya strukturnya ya. Kemudian struktur yang terakhir yaitu ulasan atau interpretasi. Nah, itu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Mudah kan ya mempelajari teks eksplanasi ini? Sudah paham ya anak-anak? Ya, kalau sudah paham, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.